Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil mursalin habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa alaina ma'hum ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan mahasiswa mahasiswi program studi ilmu hadis UIN Syekh Wasil Kediri yang saya banggakan, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga sehat dan semoga sehat selalu. Yang kurang sehat dengan wasilah pertemuan ini semoga tambah sehat. Amin. Untuk memulai perkuliahan ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, semoga Fatihah yang kita baca menambah keberkahan dan kemanfaatan perkuliahan kita. Berikutnya saya akan cek kehadiran kawan-kawan sekalian. Cantika Rahmayanti Yasin, Khofifatul Isti'adah hadir ya. Muhammad Naufal Az-Zikri, Ahmad Tariq Altof Abdillah, Lukman Hakim pakai ki ya. Oke, Lukman. Ainina Haliza. Karena ini waktunya sudah sore, biasanya rawan tidak fokus. Ya, capek, ngantuk, lapar ya. Perhatikan instruksi saya. Instruksi saya untuk mengecek keutuhan anggota tubuh masing-masing. Kalau saya memberi instruksi pegang hidung, berarti masing-masing kalian cek hidungnya masih ada tidak? Ya, oke, paham ya? Pegang hidung berarti cek. Pegang telinga berarti. Oke, telinga. Ini untuk memastikan bahwa anggota tubuh kita masih utuh, masih ada. Hei, siap? Ya. Oke. Mulai pegang hidung. Ada ya? Ya. Betul ya? Ya. Berikutnya masih dengan instruksi yang sama. Pegang hidung. Ada yang mulai kurang fokus ya. Tetap fokus dengan instruksi ya. Pegang telinga. Oke, bagus. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya ingin kawan-kawan menyampaikan kilas balik materi pertemuan yang lalu tentang integrasi keilmuan. Saya ingin ada salah satu atau salah dua yang menyampaikan tentang apa itu integrasi keilmuan. Silakan, siapa? Ya, Mbak Ina, silakan. Integrasi keilmuan. Oke, silakan. Saya ingin menyampaikan kelas balik mengenai integrasi keilmuan. Yang pertama adalah integrasi keilmuan, yakni suatu pendekatan atau upaya untuk menyatukan berbagai disiplin ilmu yang seringkali dianggap terpisah. Jadi integrasi keilmuan itu dapat diaplikasikan di semua zaman, terutama di zaman era globalisasi saat ini. Karena kita tahu bahwa Gen Z, Gen milenial, dan saat ini kita kedapatan Gen Alpha, Pak, yang dimana cara pemikiran mereka itu sangat berbeda-beda. Maka integrasi keilmuan itu harus diterapkan di zaman sekarang dan sangat penting karena urgenitasnya itu berpengaruh pada penyatuan mindset. Oke, bagus. Aplaus untuk Mbak Aina. Sekarang perhatikan video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu hadis UIN Syekh Fasil Kediri yang saya banggakan, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini akan berdiskusi tentang moderasi pemahaman hadis melalui integrasi pendekatan bil ma'thur, bil ra'yi, dan bil isyarah. Seperti halnya kalau dalam tafsir itu ada tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, ada tafsir isyari, maka pemahaman hadis juga demikian. Bisa fahmul hadis bil ma'thur, fahmul hadis bil ra'yi, fahmul hadis bil isyarah atau isyari. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana moderasi pemahaman hadis dengan pola integrasi tersebut, mari kita saksikan bersama video singkat berikut. Belum tahu ada bom meledak. The bombs went off within minutes of each other, 2 at the holiday resort of Jumbaran, and there was another at Kuta. Kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu hadis UIN Syekh Fasil Kediri yang saya banggakan, setelah menyaksikan tayangan video singkat tadi, setidaknya kita memperoleh satu informasi bahwa perilaku ekstrim, perilaku intoleran, atau kekerasan-kekerasan yang mengatasnamakan agama itu besar kemungkinannya terjadi tidak hanya pada pemeluk agama Islam, tapi bisa juga pada pemeluk agama lain, Kristen, Buddha, Yahudi, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya mengapa itu terjadi? Hal itu terjadi berangkat dari bagaimana mereka memahami teks-teks agama. Dalam konteks ini, karena yang kita kaji adalah hadis, ya berangkat bagaimana kita memahami hadis itu akan berpengaruh pada bagaimana kita mengamalkan hadis tersebut, baik dalam konteks kehidupan beragama, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ataupun bernegara. Kita masuk sesi inti ya, diskusi. Karena sebenarnya kelas ini adalah milik kalian, bukan milik saya. Jadi sepenuhnya diskusi ini juga milik kalian. Kita
kita akan berdiskusi tentang isu moderasi pemahaman hadis. Nanti ini akan kita bagi dua, yang satu pro, yang satu kontra. Silahkan siapkan argumentasi terbaik kalian. Untuk yang pro, apa argumentasinya? Untuk yang kontra, apa argumentasinya? Bisa dipahami? Oke, terhitung mulai 1 sampai 2 ya. 1, 2, 1. 2, 1. Oke, yang satu berkumpul dengan satu, yang dua berkumpul dengan dua. Silakan. Oke, kalau saya sekarang posisinya berhadapan-hadapan karena kalian akan berdebat. Baik, sebelum kita mulai perdebatan ini, mari kita applause untuk kita semua. Kita mulai dari argumen yang kontra terhadap isu moderasi pemahaman hadis. Oke, siapa dulu? Oke, ya silakan berdiri. Perkenalan, nama, terus menurut kami. Nama saya Muhammad Muhammad Al-Hikri. Yang menurut diskusi kami tadi, bahwa moderasi pemahaman hadis bisa beresiko membuka ruang untuk pemikiran liberal. Oke, luar biasa. Aplaus dulu untuk teman-teman. Jadi upaya moderasi pemahaman hadis berpotensi untuk membuka celah yang lebar bagi pemikiran-pemikiran yang liberal. Bagaimana dengan yang pro? Silakan. Silakan. Ya, berdiri. Menanggapi pendapat Anda mengenai moderasi dapat membuka. Dengan Mbak siapa? Saya Aina. Oke. Ya. Saya akan menanggapi pendapat dari Mas Noval mengenai moderasi itu dapat membuka peluang untuk perilaku liberal. Nah, itu kan hanya menggunakan akal. Makanya itu hadis dalam pemahamannya itu butuh 3. Yang pertama adalah bil maksur secara teks. Yang kedua yaitu bil ra'yi dengan nalar, kritis. Yang ketiga dengan isyarah. Nah, jika menggunakan akal saja, ya tentu bisa membuka jalan liberal. Nah, kalau misal pemilihan liberal tadi akan terkontrol jika diintegrasikan dengan menggunakan wahyu. Nah, makanya pemahaman hadis itu harus disertai dengan 3 tadi, tidak hanya cukup bil maksud saja seperti itu. Oke, luar biasa Mbak Aina.
Hari ini luar biasa diskusi kita. Ada yang menyenangkan, ada yang menegangkan, ya. Ada yang bikin pusing, ada yang bikin lapar. Tapi jangan khawatir, setelah ini kita beri bakso. Ya. Oke. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan kawan-kawan mahasiswa ilmu hadis UIN Pasir Kediri, agar pertemuan ini lebih berkah dan lebih manfaat. Mari bersama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi dari saya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.